Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini salah satu pimpin juga. Ya, untuk pembelajaran. Untuk memulai pada pembelajaran pada malam hari ini kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa baik. Doa selesai. Hari ini masuk semua kah? Tidak semua. Di mana? Kemana? Yang nggak masuk? Oke, kemarin kita bahas apa yang untuk pertemuan yang kemarin? Cerpen, ya. Cerpen itu ada apa saja? Kemarin. Struktur, ciri-ciri. Untuk struktur kemarin apa saja? Ayo. Oh, itu yang apa? Evaluasi itu. Ya, yang pertama Abstrak. yang kedua Komposisi. orientasi, yang ketiga Orientasi. komplikasi, yang keempat Evaluasi. yang kelima Komposisi. Resolusi. yang keenam Kodam. ya. Oke, sudah paham ya semuanya? Insya Allah. Sekarang kita menginjak ke pelajaran berikutnya. Kira ini nggak TikTok. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai unsur-unsur pada pembangun cerpen. Sudah pernah dengar untuk masalah ini? Belum. Belum? Pernah? Kali. Nah, satu ada unsur apa? Ini. Instrik. Oh, itu pernah tapi lihat di buku. Ini unsur Instrik. Yang kedua unsur prinsip. Untuk kita mempelajari unsur-unsur tersebut, kita mempunyai kompetensi dasarnya, yaitu apa? Menelaah ciri-ciri, struktur, dan kaidah berbahasa, nilai-nilai, perwataan tokoh, pendeskripsian, dan macam-macam alur cerpen. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya. Sedangkan juga mempunyai standar kompetensi, yaitu memahami ciri-ciri, struktur, dan kaidah berbahasa, nilai-nilai, perwataan tokoh, macam-macam alur pada cerpen. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu apa? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menilai karakteristik dan alur cerita pada teks naratif dengan kata-kata sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerpen. Apakah unsur-unsur intrinsik cerpen itu? Ada yang tahu nggak? Ada lagi? Unsur intrinsik cerpen. Nah ini unsur intrinsik cerpen yaitu adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Jadi unsurnya dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri dari 1. Tema, 2. Tokoh atau penokohan, yang ketiga alur cerita, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam amanat. Siapa yang tahu mengenai tema? Iya. Hal yang akan. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Tema dalam unsur intrinsik cerpen berisi gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Siapa yang tahu? Protagonis sama Proses dalam menciptakan karakter. Ya. Proses dalam penciptaan karakter atau cerita sebuah tokoh dalam cerpen disebut penokohan, yang bisa dikenal sebagai tokoh apa ya? Antagonis, protagonis,
tirtagonis dan figuran. Ya. Alur cerita. Alur cerita yaitu pola pengembangan suatu cerita yang berbentuk Alur cerita yaitu alur cerita pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab tahu Ini kenapa ini? sifat kronologis. Contoh alur dalam cerpen antara lain ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan yang 4 latar, apa itu latar? Tempat gudang. tempat waktu Latar disebut juga berbagai, ada 3, yaitu waktu, Tempat tempat, dan suasana. Oke. Yang kelima apa? sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang itu Posisi kayak penyampaiannya pengarang. Ya. Sudut pandang adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan Cerpen. cerita. Iya cerita. Biasa. Iya. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yaitu ada 3. Orang pertama, kedua, dan tiga. Ya. Oh iya. 3. Orang pertama, orang ketiga, dan kedua. Amanat. Yang nomor 6. Pesan moral. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya amanat dalam cerpen bersifat Bersifat terbuka. tersirat. Tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat ya pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Oke, ini tadi unsur Cerita. unsur Intrinsik. cerpen. Ekstrinsik cerpen. Apakah unsur ekstrinsik cerpen itu? Ini terdiri dari 3, yaitu apa? Latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai. Ya, sampai sini ada yang mempertanyakan? Tidak. Lanjut lagi. Capek? Tidak. Enggak, insya Allah menurut semua itu tidak ada yang capek. Kita explaining dulu yuk. Wih, 1, 2, 5. 3. Pertanyaan, kita mengerjakan tugas. Saya bagikan untuk tes cerpennya. Nanti kalian tinggal menelaah antara unsur-unsur membangun cerpen, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lisa dengan saya sendiri dan Mas Ibnu. Jadi guys, Jadi guys, jangan lupa subrek ya guys. dari kelompok kami unsur instrik cerpen yaitu ada 6. Nah, yang pertama temanya adalah tentang pertunjukan sirkus di akhir pekan yang dilaksanakan di pusat kota trivia.
Dan tokohnya itu ada Samil si anjing, Nando hewan sirkus lain, tukang badut, dan pesulap. Nah, penokohannya itu salah satunya adalah Nando yang mempunyai karakter atau sifat ingin mempunyai keuntungan banyak dari pertunjukan sirkusnya, atau dia mempunyai sifat serakah. Latar belakangnya itu di pusat kota trivia, dan sudut pandang adalah menurut kami pemeran Nando itu bersudut pandang bahwa tidak memikirkan perasaan orang yang pernah trauma. Yang terakhir amanatnya adalah tidak boleh memaksakan sesuatu untuk mendapat apa yang kita mau. Lalu nilai yang terkandung dalam cerpen adalah yang pertama, latar belakang yang berada di pusat kota trivia, dan nilai yang terkandung adalah peran si Nando tidak punya rasa sisi perikemanusiaan, padahal sudah tahu bahwa ada yang trauma akibat pertunjukan sirkus. Plus untuk kelompok apa? Gimana pendapat kalian? Oke, sip. Ada pertanyaan? Ada. Nah, untuk tema tadi, untuk cerpen tadi apa? Pertunjukan sirkus. Untuk temanya? Pertunjukan sirkus. Kekeluarga. Nah, bagus. Untuk tokohnya siapa? Nando. Ya. Terus Samil. Ya. Terus apa teman-temannya Samil itu? Berarti kan para pemain sirkus. Nah, itu tokohnya ada 3. Untuk penokohannya sendiri atau Nando. Nah, Nando untuk serakah kan? Ya, itu serakah. Untuk lokasi latarnya Di kota trivia, pusat kota trivia. pada waktu Malam hari. hari. Suasana bergemuruh. Untuk sudut pandangnya gimana? Sudut pandangnya itu Untuk sudut pandang itu orang ketiga yang pengen tahu untuk amanat apa untuk amanatnya dalam cerpen tersebut? nggak boleh serakah, Ya, nggak boleh serakah. atau kita akan kehilangan segalanya loh. Prinsipnya apa? Di awal cerita itu masyarakatnya merasa apa? Merasa senang. Ya, di akhirnya Saya sendiri. maksudnya kurang puas atau tidak puas? Kurang puas. Untuk latar belakang. Untuk nilai-nilainya apa? Tidak boleh memaksakan. Tadi kan nilai sosial. Kok Yang kedua nilai Kemanusiaan. yang ketiga nilai Kekerasan. keselamatan. Oh iya. Sudah paham sampai sini? Senangan dulu. Halo. Paham, Pak. Ya, paham. Oke, kalau sudah paham, untuk kesimpulannya apa? Untuk kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Jangan serakah. Dengan mengidentifikasi cerpen, maka kita akan mengetahui unsur-unsur pembangun cerpen. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Untuk salah satu mohon memimpin doa supaya kita pulang diberi keselamatan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk sekian dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.